Gurun selalu menyimpan rahasia tentang manusia. Di sanalah angin tidak pernah berdusta, panas tidak pernah berpura-pura, dan malam tidak menutupi kesunyian. Di tengah hamparan pasir itulah, seorang lelaki dari Bani Ghifar tumbuh dengan hati yang gelisah. Namanya Jundub bin Junadah. Dunia mengenalnya kelak sebagai Abu Zar al-Ghifari. Sejak muda, ia tidak pernah merasa tenang melihat kaumnya menyembah batu. Setiap kali patung-patung itu disucikan, setiap kali sesajen diletakkan di hadapan benda mati, ada sesuatu dalam dadanya yang menolak. Ia tidak pernah belajar dari kitab, tidak duduk di majelis filsuf, tetapi fitrahnya bersuara keras. Ia tahu, Tuhan tidak mungkin diam dalam bentuk batu. Tuhan tidak mungkin dibeli dengan darah sembelihan. Maka ia memilih menyendiri. Ia sholat dengan caranya sendiri, berdoa kepada zat yang tidak ia lihat, tetapi ia yakini. Berita tentang seorang lelaki di Mekah yang mengaku sebagai nabi sampai ke telinganya. Orang-orang membicarakannya dengan nada benci, tetapi justru itulah yang membuat Abu Zar tertarik. Ia mengutus saudaranya untuk mencari kabar, namun jawaban itu tidak memuaskan. Hatinya tidak mau tenang sebelum ia sendiri melihat. Maka ia berangkat sendirian menuju Mekah, tanpa kafilah, tanpa perlindungan, hanya membawa keyakinan dan keberanian. Di kota itu, ia berhari-hari mengamati Ka'bah. Ia tidak bertanya sembarangan, sebab lidah Mekah tajam dan tangan mereka cepat memukul. Hingga suatu malam, Ali bin Abi Thalib melihat wajah asing yang lapar dan waspada. Dengan kecermatan seorang pemuda beriman, Ali membawanya ke rumah Rasulullah SAW. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Abu Zar mendengar Al-Quran. Ayat-ayat itu tidak menghantamnya, tetapi memeluknya, seolah-olah kebenaran yang selama ini ia cari, akhirnya menemukan nama. Tanpa tawar-menawar, tanpa penundaan, ia mengucapkan syahadat. Rasulullah SAW melihat kejujuran yang telanjang di wajahnya. Beliau menyarankan agar Abu Zar menyembunyikan Islamnya dan kembali ke kaumnya terlebih dahulu. Namun, Abu Zar bukan lelaki yang pandai menyimpan kebenaran. Ia berdiri di Masjidil Haram dan mengucapkan syahadat dengan suara lantang. Pukulan datang dari segala arah. Ia jatuh, bangkit, jatuh lagi, hingga nyawanya hampir putus. Andai bukan karena Abbas yang mengenali asal-usulnya dari Bani Ghifar, mungkin kisahnya berhenti di sana. Namun esok harinya, ia kembali, syahadat kembali diucapkan, pukulan kembali diterima. Kejujuran baginya memang mahal. Setelah itu ia pulang ke kaumnya. Ia tidak membawa harta, tidak membawa mukjizat, hanya membawa keyakinan. Setengah dari Bani Ghifar masuk Islam bersamanya, sisanya menunggu dan kelak menyusul. Rasulullah SAW menyebut nama kabilahnya dengan doa, bukan kutukan. Di Madinah, Abu Zar hidup dekat dengan Rasulullah. Ia bukan sahabat yang banyak bicara, tetapi setiap ucapannya jujur. Nabi SAW pernah bersabda bahwa langit dan bumi tidak menaungi orang yang lebih jujur lisannya daripada Abu Zar. Namun, kejujuran itu juga menjadi ujian. Ia tidak bisa diam melihat ketimpangan. Ia tidak mampu membiarkan harta menumpuk di tangan segelintir orang, sementara yang lain lapar. Ketika Islam meluas dan dunia mulai mendekat, Abu Zar justru menjauh. Ia mengingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, menegur dengan suara yang tidak mengenal basa-basi. Di Syam, ia menasihati Muawiyah. Di Madinah, ia mengingatkan para pejabat. Ia tidak memberontak, tetapi juga tidak berkompromi dengan dunia. Akhirnya ia memilih hidup di Ar-Rabadzah, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Di sana ia hidup dengan istrinya, sederhana, sunyi, tetapi tenang. Ketika ajal datang, ia tidak dikelilingi murid atau pengikut. Ia hanya berpesan agar jenazahnya diletakkan di jalan, agar kaum muslimin yang lewat mau menyolatkannya. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Abu Zar akan hidup sendiri, mati sendiri, dan dibangkitkan sendiri. Nubuat itu menjadi nyata. Di padang pasir yang sunyi, Abu Zar al-Ghifari wafat, meninggalkan dunia yang tidak pernah benar-benar ia cintai. Ia pergi dengan hati yang utuh, membawa kejujuran yang tidak pernah ia tawar. Dan hingga hari ini, kisahnya tetap berbisik kepada siapapun yang lelah dengan dunia.
bahwa kebenaran tidak selalu ramai, bahwa kejujuran sering membuat seseorang berjalan sendirian, dan bahwa Allah selalu bersama mereka yang memilih lurus meski sepi. Hari-hari Abu Dzar di Madinah berlalu tanpa keinginan menonjol. Ia tidak mencari kedudukan, tidak meminta bagian lebih, dan tidak menyimpan apapun untuk esok hari. Baginya, apa yang ada di tangan hanyalah titipan yang sewaktu-waktu harus dilepas. Ia sering duduk dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar lebih banyak daripada berbicara. Namun bila ia berbicara, kata-katanya lurus seperti anak panah, tidak berbelok, tidak berhias. Ia melihat bagaimana Islam mengangkat manusia dari kehinaan. Ia menyaksikan persaudaraan yang tidak mengenal warna kulit dan asal-usul. Ia juga menyaksikan hari-hari genting ketika kaum muslimin harus mempertahankan iman dengan nyawa mereka. Abu Dzar tidak dikenal sebagai panglima atau pahlawan medan laga, namun ia hadir bersama kaum beriman, mengikuti peperangan yang Rasulullah ikuti setelah hijrah. Ia berdiri di barisan kaum muslimin dengan ketaatan yang sama seperti ketika ia berdiri dalam sholat, tanpa mencari nama, tanpa mencari pujian. Tetapi ia juga menyaksikan perlahan-lahan dunia mulai kembali mengetuk pintu kaum beriman. Harta rampasan datang, wilayah meluas, dan rumah-rumah mulai mendinggi. Di saat banyak orang bersyukur dan berhati-hati, Abu Dzar justru gelisah. Baginya, kekayaan adalah ujian yang lebih berat daripada kemiskinan. Ia mengingat sabda Nabi tentang kecukupan. Ia mengingat bagaimana Rasulullah tidur di atas tikar kasar hingga berbekas di punggungnya. Maka ketika ia melihat pakaian mewah, hidangan berlebihan, dan emas yang disimpan, hatinya tidak mampu diam. Ia membaca ayat-ayat tentang orang-orang yang menimbun harta, bukan dengan nada marah, tetapi dengan luka. Sebagian orang memahami niatnya, sebagian lagi merasa terganggu. Abu Dzar tidak pandai memilih kata yang lembut untuk telinga penguasa. Ia tidak mengerti bahasa diplomasi. Baginya kebenaran tidak membutuhkan pelapis. Ia lebih memilih melukai perasaan daripada membiarkan kebatilan terasa nyaman. Ketika ia berada di Syam, ia melihat perubahan yang lebih nyata. Istana mulai berdiri, pakaian sutra dikenakan, dan Baitul Mal terasa jauh dari kaum miskin. Abu Dzar mengingatkan dengan ayat dan nasihat. Ia tidak menyebut nama, tetapi semua tahu arah ucapannya. Sebagian menganggapnya terlalu keras, sebagian lagi menganggapnya ancaman. Namun, Abu Dzar tidak pernah bermaksud merobohkan tatanan. Ia hanya ingin mengingatkan. Ia hanya ingin dunia tidak naik ke singgasana hati. Tetapi, zaman tidak selalu ramah pada orang-orang yang terlalu jujur. Maka pembicaraan tentang dirinya sampai ke Madinah. Keputusan pun diambil agar ia tidak lagi berada di pusat keramaian. Abu Dzar menerima keputusan itu tanpa dendam. Ia tidak merasa diusir dan tidak pula merasa dizolimi. Ia tahu jalannya memang bukan jalan kebanyakan orang. Maka ia menuju Ar-Robadzah, sebuah tempat yang sunyi, jauh dari pasar, jauh dari istana, dan dekat dengan langit. Di sana, hari-harinya diisi dengan ibadah dan renungan. Ia memerah susu kambingnya sendiri, makan sekadarnya, dan menghabiskan malam dalam doa. Istrinya menjadi satu-satunya saksi kesederhanaannya. Tidak ada tamu agung, tidak ada murid setia. Hanya angin gurun yang setia mendengar zikirnya. Kadang ia teringat Madinah, kadang ia teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa-masa awal Islam yang bersahaja. Tetapi tidak ada penyesalan di wajahnya. Ia yakin bahwa setiap orang memiliki tempatnya masing-masing dalam sejarah. Ada yang diuji dengan kekuasaan, ada yang diuji dengan kesendirian.
Ketika sakit mulai melemahkan tubuhnya, Abu Dzar tahu bahwa waktunya hampir tiba. Ia tidak takut, ia hanya khawatir jenazahnya tidak ada yang mengurus. Maka ia berpesan kepada istrinya agar meletakkan jasadnya di tepi jalan, berharap ada kaum muslimin yang lewat. Tak lama setelah ia wafat, sebuah rombongan musafir benar-benar melintas. Mereka terkejut mendapati seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbaring tak bernyawa di tempat sunyi itu. Air mata tumpah. Solat jenazah ditegakkan di tengah padang pasir. Nubuat Rasulullah kembali terngiang. Abu Dzar Al-Ghifari pergi sebagaimana ia hidup. Sederhana, jujur, dan sendiri. Ia tidak meninggalkan warisan harta, tetapi meninggalkan pertanyaan besar bagi setiap zaman tentang sejauh mana manusia mampu jujur kepada dunia tanpa kehilangan akhirat. Kesunyian Ar-Rabadhah bukanlah kekosongan. Bagi Abu Dzar, ia adalah ruang luas untuk bercermin. Setiap pagi, ia bangun bersama fajar yang dingin, menatap langit yang memerah, lalu menundukkan kepala dalam solat yang panjang. Tidak ada siapa-siapa yang melihat, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, hanya ia dan Tuhannya. Di sanalah ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan di tengah keramaian manusia. Ia sering mengingat hari-hari awal Islam ketika kaum muslimin masih sedikit, ketika rasa takut dan harap bercampur menjadi satu. Ia teringat wajah Rasulullah yang berseri meski hidup sederhana. Ia teringat sabda-sabda yang menegaskan bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Kenangan-kenangan itu bukan nostalgia kosong, tetapi peneguh langkah agar hatinya tidak goyah. Sesekali, musafir singgah dan mengenalinya. Mereka terkejut melihat sahabat Nabi hidup demikian sederhana. Sebagian menawarkan bantuan, sebagian ingin tinggal lebih lama, tetapi Abu Dzar selalu menolak berlebih. Ia tidak ingin kesunyian yang ia jaga berubah menjadi ketergantungan baru. Baginya, cukup Allah yang menjadi penopang. Dalam kesendiriannya, ia merenungi manusia dan kecenderungannya. Ia tahu, tidak semua orang ditakdirkan mampu hidup seperti dirinya. Ia tidak menuntut dunia mengikuti jalannya. Ia hanya ingin mengingatkan bahwa bahaya terbesar bukanlah miskin, melainkan lupa. Lupa bahwa harta bisa mengeras di hati. Lupa bahwa jabatan bisa memalingkan arah sujud. Tubuhnya semakin lemah, tetapi lisannya tetap basah dengan zikir. Istrinya menyaksikan dengan mata yang sering berkaca-kaca. Ia melihat bagaimana suaminya tidak pernah mengeluh, bahkan ketika sakit membuat langkahnya tertatih. Abu Dzar hanya berpesan agar istrinya bersabar dan tidak khawatir tentang apapun selain iman. Malam-malam terakhirnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, seakan enggan mengganggu. Abu Dzar memandang bintang-bintang dan tersenyum tipis. Ia teringat sabda Nabi tentang dirinya. Kini ia memahami sepenuhnya. Kesendirian yang dulu terasa berat, ternyata adalah hadiah agar ia bisa bertemu Allah tanpa beban dunia. Ketika ajal benar-benar datang, ia menyambutnya tanpa panik. Tidak ada ratapan, tidak ada penyesalan. Ia telah memilih jalannya sejak awal. Setelah ruhnya pergi, istrinya melakukan apa yang dipesankan. Jasad itu diletakkan di tepi jalan, sederhana, dibungkus dengan kain seadanya. Rombongan musafir yang datang kemudian tidak pernah menyangka bahwa di tempat sesunyi itu mereka akan bertemu pelajaran besar. Mereka mengenali Abu Dzar, sahabat Rasulullah yang terkenal jujur dan zuhud. Tangis pecah. Solat jenazah ditegakkan di atas pasir yang dingin. Doa-doa naik ke langit tanpa penghalang. Setelah itu, padang pasir kembali sunyi. Tidak ada tanda bahwa seorang manusia agung pernah wafat di sana. Tetapi sunyi itu menyimpan gema. Gema tentang kejujuran yang tidak bisa dibeli, tentang iman yang tidak tunduk pada dunia,
dan tentang keberanian memilih jalan sepi demi menjaga hati. Jauh sebelum namanya dikenal, sebelum langkahnya mengarah ke Mekah, Abu Dzar telah lama bergulat dengan kesunyian batinnya. Ia hidup di tengah kaumnya yang keras, terbiasa merampas hak orang lain dan memuja berhala sebagai pelindung palsu. Namun di balik kekasaran lingkungan itu, hatinya tidak pernah benar-benar ikut larut. Setiap kali malam turun dan api unggun meredup, ia menatap langit dan bertanya pada dirinya sendiri tentang siapa yang mengatur semua ini. Ia pernah mencoba mendekati berhala-berhala itu, memperhatikannya dengan saksama. Batu yang dingin, kayu yang rapuh. Ketika ia uji dengan pertanyaan dalam hati, tidak ada jawaban. Ketika ia uji dengan perbuatan, tidak ada reaksi. Dari sanalah keyakinannya tumbuh bahwa Tuhan tidak mungkin selemah itu. Maka ia menjauh, memilih jalan sendiri, meski harus dicap aneh oleh kaumnya. Perjalanan menuju Mekah bukan sekadar langkah kaki, tetapi langkah iman. Setiap jejak di pasir adalah doa yang tidak terucap. Ia membawa lapar, haus, dan harapan yang belum bernama. Ketika akhirnya ia bertemu Rasulullah dan mendengar wahyu, semua kegelisahan itu seolah menemukan rumah. Ia tahu, inilah kebenaran yang selama ini ia cari, tanpa perlu bukti, selain ketenangan yang menisi dadanya. Hari-hari setelah keislamannya bukan hari yang mudah. Ia hidup di masa ketika Islam belum mapan. Ketika ancaman datang bukan hanya dari lisan, tetapi juga dari pedang. Abu Dzar ikut menapaki jalan perjuangan itu, menyertai Rasulullah dalam peperangan-peperangan kaum muslimin, memikul kesulitan yang sama, lapar yang sama, dan rasa takut yang sama. Meski namanya tidak tercatat sebagai tokoh perang, ia harus menahan diri dari sifatnya yang spontan, belajar mendengar, belajar menunggu. Rasulullah membimbingnya dengan kelembutan, memahami bahwa kejujuran Abu Dzar adalah pedang bermata dua, kadang melindungi, kadang melukai. Namun Nabi tidak pernah memadamkan nyala itu. Beliau hanya mengarahkannya. Di Madinah, Abu Dzar menyaksikan perubahan manusia dalam cahaya iman. Ia menyaksikan hari-hari damai dan hari-hari penuh ketegangan. Ketika kaum muslimin keluar menuju medan perang, lalu kembali dengan luka dan kehilangan. Semua itu tidak membuatnya terpaut pada kemenangan dunia. Justru semakin menguatkan keyakinannya bahwa akhiratlah tujuan sebenarnya. Ada yang semakin lembut, ada yang semakin kuat, ada pula yang diuji dengan kelapangan. Ia menghormati perbedaan itu, tetapi tidak pernah berhenti mengingatkan dirinya sendiri agar tidak tergelincir. Ia memilih hidup seadanya, meski pintu dunia terbuka lebar. Ketika sebagian sahabat sibuk mengatur urusan umat, Abu Dzar sibuk mengatur hatinya. Ia takut dunia masuk tanpa izin. Ia takut kenyamanan perlahan mengikis rasa cukup. Maka ia mengikat dirinya dengan kesederhanaan. Bukan karena benci dunia, tetapi karena ingin selamat darinya. Keputusannya untuk hidup menjauh bukanlah pelarian, melainkan penjagaan. Ia tahu, tidak semua pertempuran dimenangkan di medan terbuka. Ada pertempuran yang hanya bisa dimenangkan dengan mundur selangkah. Di Ar-Robada, ia merasa aman dari riuh yang bisa mengaburkan niat. Dalam sunyi itu, ia sering berdoa agar Allah menjaga umat ini dari cinta dunia yang berlebihan. Ia tidak meminta namanya dikenang. Ia hanya berharap peringatannya, meski pelan, sampai ke hati yang mau mendengar. Baginya, cukup satu hati yang terselamatkan. Itu lebih berharga daripada 1000 pujian. Waktu terus berjalan, dan kisahnya mungkin tampak asing bagi sebagian orang. Terlalu keras, terlalu lurus, terlalu sepi. Namun justru di sanalah letak keindahannya. Abu Dzar Al-Ghifari,
adalah cermin bagi mereka yang berani bertanya pada diri sendiri. Sejauh mana dunia telah menguasai hati? Ia tidak sempurna, tetapi ia jujur. Ia tidak populer, tetapi ia setia. Dan dalam kesetiaan itulah ia menemukan kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh apapun selain iman. Di akhir kisah ini, tidak ada sorak-sorai, tidak ada penobatan, tidak ada gelar yang ditinggikan. Yang tersisa hanyalah jejak seorang hamba yang memilih jujur ketika banyak orang memilih nyaman. Abu Dzar Al-Ghifari tidak datang untuk memberi teladan yang mudah ditiru, tetapi untuk mengingatkan bahwa iman kadang menuntut keberanian untuk berbeda. Ia mengajarkan bahwa dunia bukan musuh, namun cinta berlebihan kepadanya adalah awal dari lupa. Bahwa harta tidak tercela, tetapi hati yang menggantung padanya akan berat melangkah menuju akhirat. Bahwa kejujuran sering membuat seseorang berjalan sendirian. Namun kesendirian itu tidak pernah benar-benar sepi jika Allah menjadi tujuannya. Kisah Abu Dzar bukan kisah tentang kerasnya sikap, melainkan tentang lembutnya hati yang takut kehilangan keikhlasan. Ia memilih menjauh bukan karena membenci manusia, tetapi karena ingin menjaga iman. Ia menerima sunyi, bukan karena lemah, melainkan karena tahu, di sanalah ia bisa tetap lurus. Dan mungkin, itulah hikmah terbesarnya, bahwa setiap zaman membutuhkan orang-orang yang berani mengingatkan, meski suara mereka tidak selalu disukai. Bahwa nilai seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh seberapa dekat ia dengan kekuasaan, melainkan seberapa jujur ia menjaga hatinya. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, dan jangan pula Engkau jadikan ia penguasa di hati kami. Anugerahkan kepada kami hati yang jujur, yang mampu berkata benar meski berat, dan mampu berjalan lurus meski sepi. Jika Engkau takdirkan kami berada di tengah keramaian, jaga iman kami. Dan jika Engkau takdirkan kami berjalan sendiri, maka cukupkanlah kami dengan kehadiran-Mu. Sebagaimana Engkau telah merahmati Abu Dzar Al-Ghifari, maka rahmatilah pula kami dengan keikhlasan yang sama, hingga kelak kami kembali kepadamu dengan hati yang tidak terikat pada selain-Mu.